Tahu nggak, di Indonesia tuh satu-satunya tempat di mana ada satu kelas kesurupan. Satu kelas. Dan gua nggak menyalahkan juga. Karena ketika ada kasus satu kelas kesurupan, atau apapun itu ya fenomenanya, yang dipanggil orang pintar, bukan dokter, bukan psikolog. Iya. Jadi yang dicari sama sekolahnya orang pintar dulu. Nah gini, kalau kita lagi rumah bocor nih, kita panggil tukang ledeng, dia akan lihat ledengnya di mana. Kalau kita manggilnya insinyur, dia akan lihat bahwa ini strukturnya salah nih. Kalau kita manggilnya, jadi tergantung ya lu panggil siapa, penjelasannya apa gitu maksud gue gitu loh. Iya. Kalau lu manggil dukun, ketika satu kelas tiba-tiba teriak ayan, jawabannya kesurupan. Padahal epilepsi. Padahal epilepsi. Dan siapa bilang epilepsi nggak bisa nular? Iya. Iya banyak lah. Secara psikologis ya, psikomatis bisa iya. nular. Ada wabah ketawa dulu. Iya. Yang ketawa tiba-tiba nggak berhenti semua. Ada wabah-wabah tersebut bisa nular gitu. Orang nguap aja nular kok. Nah makanya hal-hal kayak gitu kan kalau dipelajarin tuh ngasih manfaat banyak banget untuk masyarakat. Dipelajarin secara benar gitu loh. Bukan yang langsung tiba-tiba ya itu tadi kayak cognitive bias tadi Om. Kayak cognitive disclosure itu kayak orang menutup itu dengan simpulan paling sederhana. Oh supranatural. Akhirnya ilmu pengetahuan kita nggak berkembang, teknologi kita nggak berkembang. Pada akhirnya semuanya ini nih itu nggak pernah jadi problem solving gitu loh. Kita nggak critical thinking kita nggak jalan, kemampuan kita untuk menyelesaikan masalah juga nggak jalan. Gimana kita bisa menyelesaikan masalah? Uang identifikasinya aja udah, ini nih, ini hal-hal klinik nih atau apa. Kalau nggak percaya, cobalah lihat di podcast ini. Aku udah yakin banget di podcast ini kita benar-benar ngejagarin obrolan, tidak mengolok-olok, benar-benar serius ngobrolnya ya. Pasti bakal banyak yang ngomong tetap. Wah, belum ngerasain aja. Pokoknya ala sales dan marketing lah. Wah ini belum rasain tempat gue ini. Wah ini karena ini. Padahal mereka pun belum tentu nonton. Tapi ya itu tadi kayak aku bilang, confirmation bias ini orang akan lebih cenderung daripada berpikir objektif. Mereka akan cenderung menyaring informasi dan mengabaikan informasi yang tidak sesuai dengan keyakinan yang gak ada dasarnya. Itu akan terjadi. Pasti banyak yang komen. Ini belum perjalanan spiritual, orang-orang kayak Dedi dan Ferry ini belum ngerasain di level kita. Oh, ya belum memang. Dan jangan sampai maksud gue kayak gitulah. Dan itu tuh banyak. Confirmation bias atau edukasi atau parenting. Semuanya, dampak semuanya. Karena selama ini dibenarkan.